Institut Pertanian Bogor atau IPB bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS serta Universitas Melawarman Samarinda menggelar sosialisasi karbonisasi tandan kosong sawit dan pemanfaatannya sebagai soil conditioner untuk meningkatkan efisiensi pemupukan dan kesuburan tanah pada perkebunan sawit. Acara berlangsung pada Kamis 11 Juli 2024 di Hotel Bumi Senior Samarinda. Kegiatan ini merupakan yang kedua diselenggarakan di Kaltim setelah sebelumnya digelar di Hotel Swiss Bell beberapa waktu lalu dengan mensosialisasikan terkait minyak sawit yang diolah menjadi produk oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Pertama kan diambil minyaknya untuk menjadi minyak kelapa sawit sekarang ini. Nah, tapi kan sisa diambil minyaknya, ampasnya itu masih sangat bernilai. Itu bahan organik, itu biomasa. Bermacam-macam kemungkinannya. Kalau dia tidak dimanfaatkan dengan baik, dia malah menimbulkan masalah. Nah, salah satu cara memanfaatkan yang baik dengan mengkarbonisasi, pirolisis prosesnya menjadikan biochar. Nah, biochar ini memperbaiki tanah, mengefisiensikan pupuk, begitu ya, dan mengembalikan karbon supaya tidak dirilis ke atmosfer. Jadi ini adalah aspek zero emission juga yang ada di dalam upaya karbonisasi ini. Profesor Dr. Erliza Hambali, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Kepala Divisi Surfaktan Bioenergy and Research Center IPB University, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu petani sawit. Menurutnya, sekitar 80% biaya perkebunan merupakan biaya produksi pupuk. Oleh karena itu, memanfaatkan tandan kosong melalui karbonisasi merupakan langkah yang strategis. Sebagaimana kita ketahui, 80% dari biaya perkebunan itu adalah biaya pupuk. Nah, pupuk itu sekarang ini udah harganya mahal, langka pula. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita membantu petani sawit kita, perkebunan sawit kita, bahwa usaha untuk menurunkan biaya tersebut melalui memanfaatkan tandan kosong. Dilakukan proses karbonisasi. Masih bingung Bu, tandan kosong ini apakah memang diolah menjadi pupuk atau seperti apa? Tandan kosong kan juga menjadi masalah di pabrik kelapa sawit. Menggunung kan sekarang ini, itu nggak boleh dibakar. Nah, ada juga wacana KLHK melarang untuk digunakan di perkebunan. Nah, tentu solusi ini harus kita cari gitu. Pelaksana tugas sementara Direktur Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, Zahid Burhan Ibrahim, menerangkan bahwa sesuai amanat BPDPKS memiliki peran dalam keberlanjutan industri sawit di Indonesia, termasuk mendanai kegiatan penelitian. Sesuai dengan amanah peraturan, memang banyak yang ditugaskan BPDPKS untuk menjaga keberlanjutan sawit Indonesia. Nah, termasuk salah satunya kami mendanai kegiatan-kegiatan penelitian. Kenapa? Karena dari kegiatan-kegiatan penelitian ini bisa dihasilkan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat, baik dari sektor hulu sampai dari sektor hilir. Sektor hulu misalnya dari hasil penelitian bisa meningkatkan produktivitas. Dari hasil penelitian misalnya terkait tandan kosong ini yang tadinya pakai pupuk kimia menjadi tidak, dan ini bisa memberikan satu efisiensi yang bagus sehingga biaya yang harus dikeluarkan petani untuk pemeliharaan itu menjadi lebih rendah. Dampaknya apa? Nanti dampaknya ke kesejahteraan petani. Ketua Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Kaltim, Rahmat Perdana Angga, mengatakan bahwa salah satu tantangan utama bagi pengusaha dan petani sawit adalah upaya menekan angka produksi di tengah kenaikan biaya operasional. Dengan adanya penemuan teknologi karbonisasi tandan kosong sawit, sangat membantu para pengusaha dan petani sawit dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penemuan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia, tetapi juga memperbaiki kesuburan tanah sehingga hasil panen menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas dan daya saing industri sawit Indonesia dapat meningkat secara signifikan, membawa manfaat ekonomi yang besar. Tangan ini dari pengusaha ini, dari kita ini sangat-sangat butuh berbagai macam inovasi yang nantinya lari bisa meningkatkan produktivitas dan juga bisa
larinya ke penekanan biaya produksi. Supaya apa? Supaya sawit ini tadi produktivitasnya naik, biayanya makin terkontrol atau makin efisien, makin rendah, supaya minyak sawit ini minyak nabati yang masih mempunyai daya saing. Jangan sampai nanti biaya produksinya tinggi, biaya produksi tinggi, produktivitas rendah, akhirnya kita tidak mampu bersaing. Nah, dengan penemuan inovasi-inovasi seperti ini tentunya sangat dibutuhkan dan sangat membantu kita lah, terutama dari sisi baik itu dari para petani, baik dari pengusaha kelapa sawit nantinya, supaya apa? Supaya pemupukan ini bisa lebih efisien, supaya lebih tepat guna, ya, dan daya serapnya juga ke pokok tanaman itu bisa lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas yang sangat baik. Jadinya menurut kami juga biochar ini salah satu hal yang menarik lah, ya, yang perlu ini, dan juga kita sangat mendukung dari BPDP, dari IPB untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang bisa nantinya meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan daya saing industri kelapa sawit. Karbonisasi tangkos, sawit baik, sawit baik, sawit baik. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.